everyone, perkenalkan kami dari Kelompok Profit. Dengan saya sendiri, Sari Dita Amalia, dan teman-teman saya Mutiara Ailun Ignasia, Saya Siti Rahayu. Saya Umi Safiat Nurobia. Berikut presentasi dari kami. Yang pertama, profil perusahaan. Nama perusahaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, tahun berdiri 1989, yang berlokasi di Kota Tangerang. Sektor usaha, perdagangan retail, skala perusahaan besar, periode pelaporan 2025. Kami menggunakan analisis rasio aktivitas. Produk atau layanan utama, makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, skincare, dan e-voucher. Keunggulan kompetitif yang pertama, jaringan retail tersebar luas, memiliki 24.434 gerai retail dan 400 gerai stock point. Yang kedua, distribusi operasional, 24,3% berada di wilayah Jabodetabek, 39,7% di wilayah Jawa atau luar Jabodetabek, dan 36% di wilayah luar Pulau Jawa. Yang ketiga, inovasi layanan konsumen, pemanfaatan aplikasi AlphaGift, MidiCring, MyLotion, dan aksesmu untuk kemudahan berbelanja. kompetitor PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Yang pertama, kompetitor utama Indomaret. Ini adalah pesaing terbesar. Keduanya memiliki model bisnis, target pasar, dan strategi ekspansi yang sangat mirip. Gerai keduanya pun seringkali ditemukan bersebelahan atau berhadapan di jalan yang sama. Yang kedua itu kompetitor tidak langsung, yaitu di Superindo atau PT Lian Superindo. Yang kedua, Hypermart, tempat untuk perbelanjaan kebutuhan sehari-hari atau berbulanan. Alfamart juga harus bersaing dengan perusahaan retail format besar. Untuk selanjutnya, hasil perhitungan dari rasio aktivitas. Yang pertama ada account receivable turnover, inventory turnover, working capital turnover, dan yang terakhir total asset turnover. Yang pertama, account receivable turnover dengan rumus penjualan dibagi piutang rata-rata dengan hasil 36 kali, standar industrinya 15 kali. Perputaran piutang berada jauh di atas rata-rata industri. Hal ini menunjukkan perusahaan sangat cepat dalam penagihan piutang, sehingga dana yang tertanam di dalam piutang bisa cepat segera menjadi kas. Hal positifnya, penagihan piutang sangat efektif. Resiko piutang macet atau resiko piutang tidak tertagihnya rendah dan kasnya lebih lancar. Yang kedua, inventory turnover. Untuk rumusnya, penjualan dibagi persediaan. Dengan hasilnya 9 kali, jadi untuk persediaannya itu berputar sebanyak 9 kali dalam satu periode dengan waktu penjualan persediaan selama 48,55 hari. Hal ini ya dari analisis tersebut menunjukkan pengelola persediaan yang cukup baik dan resiko penumpukan persediaannya itu relatif lebih rendah. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan rasio analisis working capital turnover, yaitu dengan rumus penjualan bersih dibagi modal kerja dan menghasilkan 7. Perputaran modal kerja sebesar 7 kali dalam satu periode menunjukkan bahwa perusahaan berada di atas standar industri, yaitu 6 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menggunakan dan mengoptimalkan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan. Yang keempat yaitu total asset turnover. Dengan rumus penjualan dibagi total aktiva dengan hasil 2,98. Perputaran total aset perusahaan berada di angka 2,98 kali yang menunjukkan bahwa perusahaan sangat efektif dalam memutar dan menggunakan seluruh asetnya untuk menciptakan pendapatan. Secara umum, perputaran total aset di atas angka 2 dianggap sangat sehat. Angka ini menandakan bahwa aset perusahaan tidak menganggur atau pasif. Alasan manajemen, kreditor, dan investor memantau analisis rasio itu yang pertama, manajemen ya, menilai aktivitas penggunaan aset, persediaan, piutang, dan modal kerja dalam operasional perusahaan. Manajemen juga dasar untuk meningkatkan
efisiensi operasional, mempercepat perputaran persediaan dan piutang, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset agar penjualan terus meningkat. Yang kedua itu kreditor. Alasan kreditornya yang pertama itu menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola aset sehingga dapat memenuhi kewajiban dan membayar utang. Resiko gagal bayar kepada kreditor itu juga jauh lebih rendah. Yang ketiga, investor. Kalau investor itu menilai beberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualannya. Dan untuk investor itu juga rasio ART, IT, WCT, dan TAT menjadi indikator efektivitas operasional serta pertumbuhan perusahaan di masa depan. Untuk selanjutnya, evaluasi dari manajemen terkait permasalahan yang terjadi berdasarkan analisis rasio. Yang pertama, account receivable turnover dengan hasil 36 kali. Evaluasi manajemen mempertahankan efektivitas penagihan piutang. Yang kedua, average collection period dengan hasil 10 hari. Dengan kebijakan manajemen yaitu mempertahankan kebijakan kredit yang baik. Selanjutnya, untuk inventory turnover hasilnya 9 kali. Evaluasi dari manajemen adalah meningkatkan penjualan agar perputaran stok lebih cepat. Yang keempat, average day inventory dengan hasil 48,55 hari. Evaluasi manajemen kurangi penumpukan persediaan agar sesuai standar. Yang kelima, working capital turnover dengan hasil 7 kali. Evaluasi manajemen pertahankan efisiensi penggunaan modal kerja. Yang keenam, total asset turnover dengan hasil 2,98 kali. Dengan evaluasi manajemen optimalkan pemanfaatan aset untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya, rekomendasi manajemen yang pertama mengenai piutang. Rekomendasi dari manajemen yang pertama, mempertahankan sistem penagihan yang sudah efektif. Yang kedua, terus melakukan monitoring terhadap umur piutang. Yang kedua, persediaan. Rekomendasi manajemen persediaan itu yang pertama mengoptimalkan pengelolaan stok. Yang kedua, mengurangi barang slow moving. Yang ketiga, meningkatkan akurasi perencanaan pembelian agar tidak terjadi overstock. Yang ketiga, modal kerja. Dengan rekomendasi manajemen yang pertama mempertahankan efisiensi penggunaan modal kerja, dan yang kedua mengontrol aset lancar agar tetap produktif. Untuk yang terakhir, total aset, yaitu memaksimalkan pemanfaatan aset tetap, meningkatkan produktivitas aset melalui peningkatan penjualan. Jadi untuk kesimpulan keseluruhan, rasio aktivitas PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk tahun 2025 menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu mengelola aset, piutang, dan modal kerja secara efektif dalam mendukung operasional dan menghasilkan penjualan. Meskipun demikian, perusahaan masih perlu meningkatkan pengelolaan persediaan mulai dari forecasting, pembelian hingga target penjualan agar tidak terjadi overstock dan slow moving sehingga dapat menyebabkan stok kadaluarsa. Berikut penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat.